Michael Saylor cuan 158.600 US dollar tiap Bitcoin naik $1. Dan Bitcoin masih 50% dari all-time high-nya. Dan ketika Bitcoin kembali mencapai all-time high, misal di 65.000 USD, berapa cuan Michael Saylor? Kurang lebih 5,6 miliar US dollar. Mega cuan untuk MicroStrategy. Nah, kalau udah cuan, biasanya strateginya bakal diikuti oleh company lain. Gimana masa depan Michael Saylor dan MicroStrategy? Apakah MicroStrategy bakal jadi the next Apple atau Google? Nah, kita deep dive di video ini. MicroStrategy didirikan oleh Michael Saylor di tahun 1989. Awalnya berkonsentrasi pada pengembangan software sebelum beralih fokus ke business intelligence di pertengahan 1990-an. Kontrak pertamanya dimulai dari DuPont yang bernilai seperempat juta US dollar, dan di 1992 MicroStrategy juga berhasil mendapatkan kontrak senilai 10 juta US dollar dari McDonald dan berhasil meningkatkan revenue-nya sebesar 100% tiap tahun antara 1990 hingga 1996. Nah, MicroStrategy mengembangkan platform business intelligence dan memungkinkan klien untuk menganalisa data dari big data. Juga memastikan bahwa perusahaan bisa mengelola data lebih fleksibel dan efisien. Di 2023 dengan model bisnis B2B, MicroStrategy punya 7.549 klien di puluhan negara. Beberapa kliennya seperti Hilton, Sony, Alliance, Porsche, Visa, ServiceNow, dan masih banyak lagi. Nah, MicroStrategy juga menempati ranking 1 dalam Enterprise Analytic Use Case dan Developer Use Case. MicroStrategy pertama kali membeli Bitcoin di 2020 sebesar 250 USD dan terus menambah posisinya hingga 2023. Nah, berdasarkan data nih, hampir tiap 1-3 bulan sekali, MicroStrategy beli Bitcoin. Beli Bitcoin sebagai treasuries-nya. Maksudnya, beli Bitcoin buat uang kas perusahaannya. Nah, di 2023 ini saham MicroStrategy pump lebih dari 250%. Dan Michael Saylor bilang, Bitcoin memungkinkan MicroStrategy untuk berkompetisi dengan perusahaan raksasa. Nah, gimana korelasi MicroStrategy dan Bitcoin? Dan materi ini udah pernah di-share di grup member belajar-bitcoin.com 2 minggu lalu dalam bentuk PDF. Nah, teman-teman bisa download di bagian research. Nah, sekarang yuk kita buka aneka data. Yang pertama, kita cek rasio market cap dan kepemilikan Bitcoin-nya. Nah, di 2019 market cap MicroStrategy ini cuma 1,44 miliar. Nah, fast forward di 2023, MicroStrategy mengumpulkan Bitcoin sampai punya 0,728% dari total circulating supply Bitcoin yang nilainya mencapai 4,69 miliar US dollar. Dan market cap MicroStrategy mencapai 7,13 miliar US dollar. Ini adalah data waktu video ini dibuat. Artinya, rasio antara Bitcoin yang di-hold versus market cap MicroStrategy adalah 1:1,5. Rasio ini bahkan lebih baik daripada perusahaan mining Bitcoin seperti Marathon Digital yang punya market cap 2,28 miliar USD waktu video ini dibuat. Sementara jumlah Bitcoin yang di-hold oleh Marathon Digital bernilai $500.000 sekian-sekian. Artinya apa? Rasio antara Bitcoin yang di-hold versus market cap Marathon Digital 1:4,5. Dengan kata lain nih, kalau kita invest di MicroStrategy, exposure kita pada Bitcoin itu 3 kali lipat lebih besar daripada kalau kita invest di perusahaan mining Bitcoin. Mind blowing nggak? Nah, data yang kedua kita cek rasio resiko MicroStrategy. Nah, kita bisa cek rasio Sharpe ratio-nya. Nah, Sharpe ratio ini menunjukkan seberapa baik performnya dibandingkan dengan risk-free investment seperti US government bond. Sharpe dengan nilai di atas 2 dianggap baik, dan nilai 3 dianggap sempurna. Untuk MicroStrategy ada di angka 2,35
dan Bitcoin di 1,71. Kalau Sortino Ratio adalah variasi lain dari Sharpe Ratio. Yang membedakan Sharpe Ratio menggunakan Standard Deviation, sementara Sortino Ratio menggunakan Downside Deviation. Sortino Ratio di atas 2 dianggap cukup bagus. Nah, untuk Omega Ratio di atas 1 artinya investasi itu punya potensi untuk mencapai return-nya dibandingkan mengalami loss. Misalnya Omega Ratio MicroStrategy ada di angka 1,07 dengan target ROI 100% per tahun. Data rasio resiko ini bahkan lebih baik daripada Bitcoin sendiri. Nah, data yang ketiga, harga saham MicroStrategy dan Bitcoin polanya agak mirip. MicroStrategy outperform Bitcoin meski Bitcoin udah pump 145% sejak 10 Agustus 2020 dan punya price action yang hampir-hampir mirip, tapi ada efek multiplier. Jadi kalau kita amati, MicroStrategy ini ibarat leverage Bitcoin tapi tanpa margin. Ibarat nih ya guys, ibarat koin yang di-pack dan di-backup dengan Bitcoin. Kalau kita cari saham yang di-backup oleh Bitcoin sekaligus revenue dari company-nya, kita bisa pilih MicroStrategy. Nah, kemudian pertanyaan besarnya, beli MicroStrategy atau Bitcoin? Nah, kita bahas perbedaan utama antara MicroStrategy dan Bitcoin. Perbedaan pertama adalah tentang pajak. Untuk saham luar negeri, pajak yang dikenakan adalah capital gain berdasarkan keuntungan. Sementara pajak Bitcoin karena dianggap sebagai commodity, pajaknya final. Jadi kalau kita investasi di MSTR atau MicroStrategy, ada PR tambahan untuk laporan pajaknya. Perbedaan yang kedua adalah jam buka market. Karena MicroStrategy ini dilisting di bursa saham, yaitu Nasdaq, maka ada jam buka dan jam tutup market. Beda dengan Bitcoin yang buka 24 jam non-stop. Tapi di sini uniknya, kalau pasar Asia Bitcoin perform baik, kita bisa beli MicroStrategy yang kemungkinan juga akan pump karena harga Bitcoinnya naik. Perbedaan yang ketiga adalah saham itu adalah paper asset dan nggak bisa dikirim ke pihak lain. Sementara Bitcoin bisa kita kirim ke pihak lain atau ke wallet lain via blockchain. Perbedaan yang keempat, MicroStrategy adalah saham yang hanya bisa kita trade dan hold aja. Sementara Bitcoin bisa diutilize untuk dilipat gandakan dengan aneka strategi. Bisa dijaminkan dan lain sebagainya. Nah, di belajarbitcoin.com kita udah share aneka advanced strategi untuk pakai aneka strategi Bitcoin. Kita belajar bikin ATM pribadi kita sendiri dengan Bitcoin Cash Machine yang yieldnya bisa kita ambil tiap hari. Total dari Bitcoin Cash Machine, saya sudah menghasilkan lebih dari 10.000 USDT dalam waktu 2 bulan. Kita juga belajar bikin bank kita sendiri dengan strategi Bitcoin Back Loan, di mana kita bisa mengambil pinjaman instan tanpa credit score, tanpa debt collector, tanpa perlu dilunasi, tanpa perlu dicicil melalui Bitcoin dengan limit hingga miliaran. Dan kita bangun ATM Bitcoin kita sendiri bukan dengan staking, karena Bitcoin itu proof of work, nggak bisa di stake. Kita juga belajar Bitcoin mulai dari nol melalui mesin waktu finansial. Kita juga akan jelaskan step by step untuk mulai punya treasuries dalam bentuk Bitcoin seperti Michael Saylor. Total ada lebih dari 80 modul video yang siap bantu teman-teman untuk jadi the next Michael Saylor mulai dari nol. Kebetulan juga nih, ada cashback tambahan dalam bentuk USDT hingga 25 USDT di spot. Ini adalah hasil partnership belajarbitcoin.com dengan Bybit. Bybit adalah salah satu exchange global yang banyak kita pakai. Dan ini berlaku baik buat user lama ataupun user baru di Bybit. Jadi semua sama rata dapat 25 USDT kalau teman-teman sign up di belajarbitcoin.com. Cara klaimnya ada halaman khusus untuk klaim di halaman dashboard teman-teman. Teman-teman juga bisa install Bybit dengan link yang ada di bawah. Nah, kita kembali ke perbedaan MicroStrategy dan Bitcoin. Perbedaan kelima, MicroStrategy punya revenue yang bisa jadi hedge atas drawdown-nya di Bitcoin. Dan di akhir Juni 2023, MicroStrategy melaporkan revenue hingga $0,5 miliar USD. Perbedaan yang kelima, MicroStrategy punya potensi sebagai leverage atas Bitcoin tanpa margin.
MicroStrategy udah dianggap mirip dengan Bitcoin ETF, bahkan semenjak ETF Bitcoin belum diterbitkan. Tapi apa bedanya antara MicroStrategy dan Bitcoin ETF? Bitcoin ETF seharusnya harganya 1:1 dengan harga Bitcoin tanpa leverage atau multiplier. Tapi MicroStrategy punya potensi multiply harga Bitcoin karena juga punya revenue. Dan yang unik, BlackRock telah menambah porsinya di MicroStrategy hingga 23,44%. Dan banyak hedge fund yang lain juga menambah porsinya kecuali Fidelity. Nah, alternatif lain nih, kalau misal kita mau leverage Bitcoin, kan kalau di spot ada BTC 3L, ada BTC 3S, atau BTC up atau BTC down. Nah, apa bedanya dengan MicroStrategy? MicroStrategy itu di backup oleh treasuries-nya yang berupa Bitcoin, dan bahkan MicroStrategy hold Bitcoin lebih dari setengah market cap-nya sendiri. Nah, MicroStrategy juga di backup oleh perusahaan dan revenue-nya yang tadi kita udah bahas, di mana si MicroStrategy ini punya klien di puluhan negara. Sementara BTC 3L itu adalah token leverage yang diterbitkan oleh exchange, di mana setiap kenaikan 1% dari Bitcoin akan di leverage jadi 3%, karena kan 3 kali. Tapi sayangnya di BTC 3L itu ada rebalancing tiap hari, dan bukan untuk investasi jangka panjang, tapi untuk short term. Kalau kita hold token ETF BTC 3L, kemungkinan besar kita akan loss, karena ada erosi nilai NAV melalui rebalancing. Teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang token ETF bisa cek di video yang ini. Yang kedua, MicroStrategy itu ada potensi untuk menghasilkan dividen. Sementara BTC 3L tidak menghasilkan dividen, meskipun sayangnya MicroStrategy nggak pernah membagikan dividennya. Nah, MicroStrategy terbukti berhasil meningkatkan perform sahamnya setelah mengadopsi Bitcoin di treasuries. Gimana kalau strategi ini diikuti oleh perusahaan lain? Misal Tesla menambah porsi Bitcoin-nya, atau bahkan Google dan Apple mengikuti jejak MicroStrategy sebagai hedge atas nilai mata uang fiat yang terus jatuh. Atau industri banking yang mulai banyak mengakuisisi perusahaan kustodi Bitcoin. Misalnya Commerzbank di Jerman, Custodia Bank di US, Deutsche Bank, Standard Chartered, BNY Mellon, Societe Generale, dan masih banyak lagi. Wah, kalau ini terjadi, bakal jadi huge moment buat Bitcoin. Michael Saylor, Elon Musk, Jack Dorsey, itu semua bukan orang-orang bodoh. Mereka punya Bitcoin di treasuries-nya. Itu karena mereka tahu tentang Bitcoin. Intinya, ada sebuah revolusi yang sedang terjadi. Pesan saya jangan cuma jadi saksi mata aja. Dan kita kira kita udah tahu semua hal tentang Bitcoin. Padahal mungkin kita taunya cuma 1% aja. Jangan buang waktu karena kita kurang dari 6 bulan dari halving. Teman-teman bisa belajar di belajarbitcoin.com.